teman-teman, ketemu lagi sama aku Veronica Damar Pranandari, mahasiswa Prodi Pendidikan Geografi FKIP UNS angkatan tahun 2019. Di video kali ini, aku akan berbagi ke teman-teman tentang materi persebaran flora dan fauna di Indonesia. Untuk teman-teman, jangan skip videonya ya, tonton sampai habis. Teman-teman, sebelumnya aku mau nanya nih, kalau dari teman-teman sendiri, udah tahu belum sih gimana persebaran flora dan fauna di Indonesia? Kalau udah tahu, jangan lupa komen di bawah ya. Aku akan jelasin dulu tentang pengertian flora dan fauna. Flora adalah tumbuh-tumbuhan yang hidup dan tinggal pada suatu tempat dengan kurun waktu tertentu. Fauna merupakan hewan-hewan yang tinggal di suatu tempat dalam kurun waktu tertentu. Indonesia tuh memiliki keanekaragaman flora dan fauna. Teman-teman udah tahu sendiri dong kalau Indonesia merupakan negara tropis di mana akan banyak flora dan fauna yang bisa tinggal dan bertahan hidup di Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut, simak terus videonya. Dalam persebaran flora dan fauna di Indonesia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. Pembagian wilayah ini dibagi oleh 2 garis, yaitu oleh garis Wallace dan garis Weber. Garis Wallace membagi Indonesia menjadi Indonesia Barat dengan Indonesia Tengah, sedangkan garis Weber membagi Indonesia Tengah dengan Indonesia Timur. Untuk wilayah yang pertama, kita akan membahas tentang Indonesia bagian Barat. Teman-teman udah tahu belum Indonesia bagian Barat itu di bagian mana aja? Coba komen di bawah. Indonesia bagian Barat itu ada di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Kalimantan. Indonesia bagian Barat memiliki flora dan fauna dengan tipe asiatis, di mana flora dan faunanya memiliki keragaman yang sama dengan negara-negara di Asia lainnya. Untuk faunanya, Indonesia bagian Barat memiliki keanekaragaman yang cukup banyak dan sangat ikonik. Yang pertama, kita punya badak bercula satu. Badak bercula satu saat ini populasinya semakin dikit di Indonesia, maka dari itu kita perlu untuk melestarikannya. Kemudian kita punya gajah. Gajah merupakan salah satu hewan mamalia terbesar di dunia. Kemudian kita masih punya harimau. Ada harimau Sumatera yang biasa kita lihat ada di kebun binatang, di Zoaka Marga Satwa, seperti itu. Yang selanjutnya kita punya orangutan. Orangutan sangat banyak jenisnya dan sebagian besar ada di wilayah Indonesia bagian barat. Lalu ada tapir dan masih banyak lagi. Kemudian kita akan bahas tentang flora yang ada di Indonesia bagian barat. Di bagian Indonesia barat itu memiliki curah hujan yang relatif tinggi, teman-teman. Jadi di sana kita bisa menemukan lumut, menemukan pohon damar, menemukan pohon meranti, mahoni, dan di sana juga kita bisa menemukan berbagai macam hutan. Salah satunya ada hutan musim, hutan hujan tropis, dan yang lain sebagainya. Yang selanjutnya aku akan kasih tahu juga ke teman-teman tentang hutan-hutan yang ada di bagian Indonesia Barat. Yang pertama, kita tahu bahwa di Indonesia bagian Barat memiliki hutan hujan tropis. Hutan ini ditandai dengan tanaman yang sangat heterogen, di mana di sana terdapat banyak sekali macam-macam tumbuhan. Ada seperti jamur, ada pohon damar, dan yang lainnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Di hutan ini, kita biasa juga mengidentifikasi dengan kawasan yang memiliki hujan sepanjang tahun atau hutan tropis. Hutan ini biasanya juga tersebar di daerah Kalimantan, Jawa, dan Sumatera. Yang selanjutnya, di Indonesia bagian Barat juga memiliki hutan musim. Hutan ini ditandai dengan hanya ada satu tanaman, yang bisa juga kita sebut dengan hutan homogen. Contohnya seperti hutan pinus, hutan pohon jati, karena di hutan ini akan mengikuti dengan musim yang ada. Ketika musim kemarau, di hutan musim, pohon jati akan menggugurkan daun-daunnya. Ini adalah salah satu bentuk adaptasi dari pohon jati. Hutan ini bisa kita temukan di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan Pulau Kalimantan. Di Pulau Jawa sendiri, kita juga bisa menemukan di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Yang selanjutnya, aku akan ngasih tahu ke teman-teman tentang zona yang kedua, yaitu zona tengah atau yang biasa kita kenal dengan zona peralihan.
Zona peralihan sendiri di Indonesia yang termasuk di dalamnya adalah Pulau Sulawesi, Pulau Bali, Pulau Nusa Tenggara, dan Pulau Lombok. Pada wilayah ini kita bisa menemukan berbagai hewan, berbagai tanaman atau pohon-pohonan yang bisa juga kita jumpai di zona yang lainnya. Fauna endemik yang biasa kita jumpai atau bisa kita jumpai di zona ini antara lain ada anoa, babi rusa, komodo, burung maleo, dan di Pulau Lombok kita juga bisa menemukan beruang pemakan madu seperti yang ada di Australia. Sedangkan untuk tanaman kita bisa menemukan berbagai macam jenis anggrek. Kemudian ada cendana, ada rotan, dan berbagai macam rempah-rempah. Hal ini dikarenakan zona tengah memiliki curah hujan yang relatif rendah dan memiliki suhu yang lembab. Di wilayah Indonesia Tengah, kita bisa menemukan hutan seperti hutan pegunungan dan sabana. Vegetasinya pun bercorak dan beragam. Yang selanjutnya kita akan masuk ke zona yang ketiga, yaitu zona Indonesia bagian timur, atau yang teman-teman juga kenal dengan zona Australis. Mengapa disebut dengan zona Australis? Karena pada zona ini kita juga bisa menemukan flora dan fauna yang hampir mirip dengan yang ada di Australia. Mana aja sih yang termasuk dalam kawasan Australis? Yang termasuk dalam zona ini adalah sebagian Pulau Sulawesi seperti Maluku dan juga Papua. Jenis hutan yang biasa kita temukan di zona ini antara lain adalah hutan hujan tropis dan hutan pegunungan, di mana di dalamnya kita juga bisa menemukan berbagai macam pohon sagu dan nipah. Fauna yang bisa kita temukan di zona ini antara lain ada burung kasuari, burung cendrawasih, burung nuri, dan kanguru pohon. Seperti yang teman-teman tahu, hewan kanguru mungkin kebanyakan ada di benua Australia, tapi di Indonesia juga punya. Hal ini menandakan bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat berlimpah. Wah, ternyata flora dan fauna yang ada di Indonesia itu sangat beragam ya teman-teman. Selain kita juga mengetahui jenis dan macamnya, kita juga bisa tahu bagaimana persebarannya. Aku harap dengan video ini teman-teman bisa mendapatkan informasi dan informasi yang aku berikan juga membawa manfaat bagi teman-teman. Sekian dari saya, jangan lupa diklik tombol like, comment, and subscribe. Dan teman-teman juga bisa share video ini agar teman-teman yang lain juga bisa mendapatkan informasi. See you, thank you.